Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Salsabila Andriani sebagai moderator. Yang kedua, Rikel Alifa. Yang ketiga, Rizky Yuda Pratama. Dan yang keempat, Indra Afiza. Kelompok kami akan membahas materi yang berjudul Teori Belajar Kognitif Pembelajaran. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian teori belajar kognitif. Belajar adalah kegiatan yang dilakukan seseorang agar memiliki kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan. Menurut teori belajar kognitif adalah proses mental aktif untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Kegiatan aktivitas pembelajaran bertujuan untuk memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang harus didasari pada teori-teori dan prinsip belajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Teori belajar perlu dipahami oleh guru atau seorang pendidik dalam merancang proses pembelajaran yang efektif, menarik, dan efisien untuk menciptakan kegiatan pembelajaran seperti yang diharapkan, yaitu teori belajar kognitif. Pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menekankan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Model belajar kognitif yaitu suatu bentuk teori belajar yang disebut model perseptual. Unsur terpenting dalam proses belajar adalah pengetahuan yang dimiliki setiap individu sesuai situasi belajarnya. Ada 3 jenis perspektif kognitif, yaitu pertama, pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan yang dinyatakan dalam bentuk kata atau pengetahuan yang konseptual. 2. Pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang tahap-tahap atau proses yang dilakukan. 3. Pengetahuan kondisional, yaitu pengetahuan tentang kapan dan mengapa suatu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural digunakan, yang terkait dengan bagaimana mengimplementasikannya pengetahuan deklaratif dan prosedural pengetahuan. Terima kasih banyak kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu model pengolahan informasi. Merupakan model teori belajar yang menjelaskan kerja motorik manusia yang meliputi 3 macam sistem penyimpanan ingatan, yaitu 1. Memori sensori, suatu sistem mengingat stimuli secara cepat. Kedua, memori kerja, yaitu memori jangka pendek. Yang ketiga, memori jangka panjang untuk menyimpan informasi yang sangat besar dalam waktu yang lama. D. Prinsip belajar kognitif menurut teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menggambarkan bahwa proses yang berbeda mengenai pembelajaran dapat dijelaskan dengan menganalisis proses mental terlebih dahulu. Dengan proses kognitif yang efektif, pembelajaran menjadi lebih mudah dan informasi dapat disimpan dalam memori dalam waktu yang lama. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada moderator dan saya kembalikan kepada moderator. Prinsip teori belajar kognitif yaitu 1. Proses lebih penting dibanding hasil. 2. Disebut sebagai model perseptual. 3. Persepsi menentukan tingkah laku seseorang dan pemahaman terhadap situasi dengan tujuan belajar. 4. Perubahan persepsi yaitu proses pembelajaran yang kadang tidak terlihat dalam bentuk tingkah laku. 5. Situasi belajar atau materi pelajaran yang dipisah menjadi komponen kecil atau dipisahkan menghilangkan makna. 6. Belajar yaitu proses internal yang terdiri dari perolehan informasi, ingatan, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. 7. Penerapan teori belajar ini terlihat pada tahap perkembangannya. Advanced Organizer, pemahaman konsep hierarki belajar, dan web testing. Keterlibatan dan keaktifan peserta didik sangat penting dalam pembelajaran. 9. Materi pelajaran dan proses pembelajaran disusun dengan pola sederhana sampai yang kompleks. 10. Keberagaman individu peserta didik perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. Selanjutnya, poin C, penerapan teori belajar kognitif dan pembelajaran. Penerapan teori belajar kognitif sebagai berikut. Yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru,
tetapi peserta didik harus dibimbing agar lebih aktif dan materi yang dipelajari harus menarik minat belajar peserta didik. Yang kedua, bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Materi dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif itu dan harus merangsang kemampuan berpikir peserta didik. Yang keempat, belajar harus berpusat pada peserta didik karena peserta didik melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.